Gerald Vandenberg kumpulkan 60 pemain timnas U23. Lahirnya titisan Tijani Reinders di timnas Indonesia U17. Darah muda Bayern Munchen jadi tandem baru Tom Hai di skuad Garuda. Rekor fantastis skuad Garuda Asia jelang lawan Afghanistan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Darah muda Bayern Munchen jadi tandem baru Tom Hai di skuad Garuda. Tom Hai nampaknya untuk saat ini dapat tersenyum lebar mendengar kabar bahwa ia akan punya tandem baru di skuad Garuda pada sosok pemain muda dari Liga Jerman. Memang, belakangan pemain diaspora dari Jerman bermunculan dan jadi perbincangan pendukung timnas Indonesia yang ditandai dengan munculnya nama pemain muda VfB Stuttgart Laurin Ulrich. Dirangkum dari berbagai sumber, sebagai pemain keturunan, Laurin memiliki darah Indonesia dan didapat dari kakek dari pihak sang ayah yang lahir di Surabaya. Setelah Laurin Ulrich, kini muncul lagi nama baru dari Jerman. Tak tanggung-tanggung, pemain yang jadi perbincangan ini merupakan pemain milik Bayern Munchen. Pemain tersebut adalah Maurice Krattmacher. Namanya menjadi perbincangan pendukung timnas Indonesia karena diduga memiliki darah keturunan tanah air. Kabar pemain berusia 19 tahun ini memiliki keturunan tanah air dihembuskan oleh akun @transfer.bola di Instagram, di mana disebutkan bahwa Maurice Krattmacher mengaku punya darah Indonesia. Ia mengakui memiliki darah keturunan Indonesia. Tulis keterangan @transfer.bola dalam unggahannya. Mengingat posisi utama Maurice Krattmacher adalah gelandang, maka ia bisa saja menjadi duet Tom Hai di lini tengah timnas Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, Maurice bukan pemain sembarangan. Hal ini lantaran dirinya punya label sebagai wonderkid Bayern Munchen. Lahirnya titisan Tijani Reinders di timnas Indonesia U17. Datang dari posisi tak terduga sebagai penyerang, sejatinya Evandra Florasta adalah seorang gelandang bertahan. Berkat produktivitas golnya, nama Evandra kini disebut sebagai sosok titisan Tijani Reinders di timnas Indonesia. Perlu diketahui, dari 2 pertandingan di fase grup yang sudah dijalani, Evandra menjadi top skor sementara kompetisi dengan 3 gol bersama pemain Jepang, Minato Yoshida. Produktivitas Evandra mengingatkan pada sosok gelandang produktif seperti Jude Bellingham dan Tijani Reinders. Untuk gaya permainan Evandra sendiri, ia lebih sering beroperasi di lini tengah mengingat Nova Arianto memasangkannya dengan Nazril Alvaro di skema 3-4-2-1 atau 5-4-1. Saat dalam mode bertahan, Evandra cenderung menjaga posisinya berada di depan kotak penalti untuk menjadi filter pertama meredam serangan lawan. Namun, saat mendapat kesempatan serangan balik, Evandra akan dengan cepat langsung bergerak maju ke depan mendukung serangan dari lini kedua. Tidak hanya menunggu bola muntah atau bola liar, Evandra juga punya atribut mumpuni soal menggiring bola dan memberikan peluang. Tidak jarang, ia justru menjadi sosok yang memulai serangan dan mengkreasikan peluang untuk rekan-rekannya saat menyerang. Cara bermain ini mirip dengan Tijani Reinders yang bergerak bebas di lini tengah dan sering bergerak maju membantu serangan di AC Milan. Evandra Florasta juga tidak hanya terpaku pada posisinya sebagai gelandang bertahan, ia sering terlihat bergerak ke sisi lapangan untuk mengisi kekosongan ruang. Rekor fantastis skuad Garuda Asia jelang lawan Afghanistan. Kita patut berbangga, namun tetap tidak boleh jumawa karena posisi timnas Indonesia U17 saat ini. Sejumlah rekor diciptakan timnas Indonesia U17 menjelang lawan Afghanistan dalam duel terakhir di Grup C Piala Asia U17 2025 di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal hari ini. Kendati jadi laga pamungkas, pertandingan ini tidak mempengaruhi nasib kedua tim. Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025
dan menjadi juara grup. Sementara Afghanistan tersingkir dari turnamen ini. Pertandingan ini juga akan dijadikan momentum bagi pelatih Nova Arianto dalam melakukan rotasi terhadap beberapa pemain yang belum mendapatkan kesempatan bermain. Beberapa rekor terjadi sebelum Indonesia bentrok dengan Afghanistan. 1. Lolos Piala Dunia jalur kualifikasi. Kemenangan atas Yaman membuat Indonesia tampil dalam putaran final Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November mendatang. Sebelumnya, tim Merah Putih pernah beraksi di Piala Dunia U17 pada 2023, namun saat itu berstatus sebagai tuan rumah menggantikan Peru. 2. Cetak poin tertinggi. Kemenangan atas Yaman membuat Indonesia meraih 6 poin. Sebelumnya, Indonesia melumat Korea Selatan 1-0. Poin tertinggi Indonesia sebelumnya di babak grup Piala Asia U17 adalah pada edisi 2018 dengan meraih 5 poin di babak grup. 3. Cetak gol terbanyak. Mencetak 4 gol ke gawang Yaman membuat Indonesia mengoleksi gol terbanyak dalam fase grup Piala Asia U17. Torehan gol tertinggi Indonesia sebelumnya di babak grup Piala Asia U17 adalah pada edisi 2010 dengan 4 gol. Gerald Vandenberg kumpulkan 60 pemain timnas U23. Asa untuk terus membawa sepak bola Indonesia lebih berkembang nampaknya terus dibombardir. Segala persiapan baik timnas junior maupun senior dimatangkan secara merata. Kali ini kabar terbaru datang dari timnas Indonesia U23, di mana Gerald Vandenberg mengumpulkan nama-nama 60 pemain yang bakal dipanggil demi persiapan 2 agenda terdekat. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 akan menjalani 2 ajang penting pada tahun ini. Timnas Indonesia U23 akan lebih dahulu tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September 2025. Setelah itu, ambil bagian di SEA Games 2025 Thailand pada Desember 2025. Zainuddin Amali mengatakan PT LIB akan berusaha berkontribusi maksimal untuk kepentingan timnas Indonesia U23. Untuk itu, pihaknya telah memilih pemain-pemain yang direkomendasikan ke pelatih asal Belanda tersebut. Pria yang menjabat Wakil Ketua Umum PSSI itu mengatakan, PSSI setiap saat selalu meminta data pemain dan sekarang juga telah meminta untuk pemain U23. Data itu sudah pihaknya penuhi. Silahkan pilih, jadi mekanismenya begitu. Kami menyiapkan pemain kemudian diserahkan kepada PSSI. Federasi menunjuk pelatih, biarlah mereka memilih sesuai yang dibutuhkan, ujarnya. Menarik tentunya melihat siapa saja pemain timnas Indonesia U23 pilihan Vandenberg. Apalagi skuad Garuda Muda nanti berpotensi banyak diisi pemain keturunan selayaknya tim senior.